to my channel, balik lagi sama aku Gendis ya. Hello everyone, ketemu lagi sama Gendis di sini. Untuk yang minggu lalu itu kan aku review skincare sama make up ya. Kali ini aku bakal ngulik sunscreen yang aku cobain dan yang aku temuin di tahun 2024. Oke, untuk sunscreennya ini lumayan banyak ya. Ada produk baru, ada yang produk sudah launching lama dan baru aku kesampaian di tahun 2024. Oke, nggak usah lama-lama, aku bakal review satu persatu dan nanti di akhir video aku bakal kasih tahu untuk produk mana yang the most my favorite-nya Gendis dan sampai sekarang pun Gendis pakai. Untuk sunscreen yang bakal aku review di video kali ini beneran aku cobain guys. Oke, yang pertama ini sunscreen by Vestology. Aku gak nyangka banget ya sunscreen Vestology itu jadi salah satu penemuan sunscreen aku di tahun 2024. Kayaknya dia tuh termasuk brand baru sih. Jujur untuk Vestology ini harganya dia lumayan ya, sekitar 70 ribuan. Menurut aku nggak terlalu murce, nggak terlalu mahal juga, masih aman, masih wajar. Terus yang aku suka sama dia tuh dia teksturnya tuh beneran yang dibilang thick nggak thick, tapi dibilang encer dia nggak yang encer guys. Dan ketika dipakai di muka dia tuh langsung yang namanya meresap jadi matte. Di sini tuh dia diklaim ada brightening and calming dan beneran dong aku merasakan sendiri ada efek brightening sama calming. Brightening-nya itu bukan yang wet cast putih gitu enggak guys, tapi dia tuh cerah dari dalam. Dan satu lagi ini sunscreen itu nggak wet cast sama sekali. Jadi jujur aku suka tipe-tipe sunscreen yang seperti ini, nggak meninggalkan wet cast sehingga nggak bikin komedoan. I love it. Untuk SPF-nya dia 40 PA++. Diklaim dia triple care sunscreen, jadi bisa melindungi UVA, UVB sama blue light protection. Blue light protection tuh mungkin kalau teman-teman itu ada di indoor, terus kerjanya tuh ngadep laptop, ngadep HP, apa monitor, itu kan biasanya ada blue light-nya. Nah dia tuh kayak bisa menghalau sinar radiasi gitu. But I love it. Ini aku suka banget. Harganya tidak terlalu mahal, SPF-nya udah cukup, apalagi dia no wet cast, no comedogenic. Aku suka banget. Terus Vestology itu kalau nggak salah waktu awal-awal kemunculannya dia itu kan dia tuh ada yang all skin type gitu. Jadi untuk kulit kering, kulit berminyak atau acne prone skin itu dijadiin satu. Tapi sekarang Vestology itu kayak udah ngeluarin yang buat dry skin atau oily skin atau yang acne prone skin tuh mereka ada sendiri-sendiri. Tapi ini aku pakai yang 2024 launching itu jadi yang all skin type. Dan jujur Vestology sunscreen ini cocok banget di kulit aku yang super duper kering. Yang kedua ini aku punya dari Garnier. Kayaknya kalian udah familiar banget ya sama Garnier ini karena bisa ditemukan di minimarket terdekat. Yes, di sini ada Garnier yang Super UV Invisible Serum Sunscreen sama ada yang Super UV Invisible Air Mist Sunscreen. By the way kali ini aku bakal review jujur, jadi mau enak mau enggak itu bakal aku sampaikan ke kalian semua. Nah untuk yang si Garnier yang Invisible Serum Sunscreen ini SPF-nya dia 50 PA++. Jujur dia untuk teksturnya tuh lumayan cair alias cuer ya. Tapi aku kurang sukanya sama ini produk, dia itu lumayan lengket ya, lumayan lengket. Jadi ketika aku pakai sunscreen single ini aja, nggak aku tumpuk sama make up, dia tuh kayak apa ya guys, aku ngerasanya tuh kayak becek sama lengket gitu. Kalian pasti udah bisa bayangin kan kalau orang kulitnya minyakan ketambahan dia tuh kayak merasa becek gitu. Nah itu yang aku rasain sih ketika aku pakai single ini aja. So far si Garnier Invisible Serum ini dia ketika ditumpuk sama make up malah oke banget. Jadi make up aku tuh nggak ngerasa longsor, nggak yang gandul gitu, enggak. Tapi dia bisa nyatu karena dia teksturnya cepet meresap. Ketika aku pakai dia single, kulit aku tuh jauh lebih berminyak sama lengket becek gitu. Tapi kalau semisal ditumpuk sama make up aman. Untuk harganya sendiri ini under 100.000, jadi cocok banget buat teman-teman yang setiap harinya pakai sunscreen terus ditumpuk sama make up ya bisa aja sih coba pakai dari Garnier yang Invisible Serum Sunscreen ini. Untuk SPF-nya dia 50 PA++, tapi tetap ya untuk SPF 50, 40 itu minimal reapply sunscreen itu 2-3 jam. Nah ngomong-ngomong soal reapply, jadi aku tuh cobain si Garnier yang Invisible Serum Sunscreen sama ada yang si Super UV Invisible Air Mist Sunscreen. By the way yang si Air Mist Sunscreen itu yang kayak spray gitu loh guys. Nah kayak gini, aku pakai yang air mist ini bukan buat basic, tapi aku pakai buat reapply. Biasanya sih kalau aku lagi outdoor terus ngerasa cuacanya tuh panas banget, matahari bener-bener ada di atas kepala, itu aku semprotin buat reapply ini. Apalagi Garnier air mist ini itu ketika dipakai itu nggak bikin make up kita jadi hancur gitu loh guys. Jadi bisa dipakai ketika kita sudah make upan. Tapi ini yang perlu kalian tahu, aku kan belakangan ini suka banget olahraga running ya, lari. Biasanya aku kalau lari itu di siang bolong sih, memang kalau sore kan hujan gitu.
gitu. Aku biasanya reapply pakai si Garnier ini, tapi mohon maaf banget untuk Garnier Hermes sunscreen ini aku ngerasa nggak rekomen untuk dibawa olahraga yang kita bener-bener bercucuran keringat. Karena ketika si Garnier Hermes ini ketemu sama keringat kita, terus keringat kita tuh netes di mata, mohon maaf banget itu perihnya minta ampun. Jadi aku tuh sempet diaru-aru ya. Aru-aru itu apa ya? Kayak bukan ditegur juga sih, kayak disapa orang gitu. Gara-gara ketika lari tuh aku nangis. Padahal aku nggak kenapa-napa, nangis itu karena perih kena sunscreennya. Jadi sunscreen sama keringat bercampur jadi satu, ya itu jadi perih. Mungkin aku rekomendasiin buat kalian yang pengen pakai Garnier Hermes sunscreen ini, kalian jangan yang aktivitas yang pol-polan ya, yang aktivitas berkeringat atau yang lari. Ini bisa kamu pakai di aktivitas yang normal dan wajar aja sih, gak sih gebrojos gitu loh guys. Oke, lanjut. Yang ketiga ini dari Wardah. Kalian pasti udah tahu kan, ini dari zaman bahula itu sudah ngeluarin Wardah sunscreen ini. Ini ada Wardah UV Shield SPF 35 PA++. Di sini essential gel, sunscreen serum, vitamin C, glutathione, vitamin plus vitamin B. Biarpun di sini tulisannya essential gel, tapi isinya nggak gel juga guys. Jadi isinya dia putih kayak gini. Nah, sunscreen Wardah ini jujur kontroversial banget ya, karena ada kubu yang ketika pakai si Wardah kuning ini dia jadi kusem, ada juga kubu yang oh dipakai aman-aman aja kok, so far so good gitu. Aku jujur pakai Wardah ini aku nggak ngerasain apa-apa, aku nggak ngerasa kulit aku kusem, nggak ngerasa kulit aku becek atau tambah berminyak, kagak, kayak normal-normal aja. By the way, untuk aromanya dia juga wangi ya, beda sama yang si Vestology sama Garnier yang tadi aku review itu aromanya dia nggak sewangi ini. Yang kuning ini tuh lebih wangi, sama Wardah itu kan ada yang warnanya hijau. Yang hijau itu yang khusus untuk yang jerawat gitu, karena dia kandungannya ada salicylic acid sama ada moisturizernya juga, jadi cocok buat kulit yang berjerawat, sensitif, atau yang lagi beruntusan tuh pakainya yang hijau. Sedangkan aku kan nggak beruntusan ya, kulit aku normal-normal aja, aku pakainya yang kuning ini. Ini lumayan kontroversial, ada yang bilang kusem, ada yang bilang B aja, tapi kalau di aku jujur B aja. Dan anak magang itu tahun lalu aku suruh cobain, dan yes, dia pakai Wardah itu mukanya kusem. Di sini kan aku lihat contohnya yang aku pakai sama anak magang pakai, ternyata anak magang itu pakai yang si Wardah yang warna kuning ini dia kusem. Dan untuk harganya ini very affordable banget, satunya sekitar 30 ribuan ya, mau yang biru atau mau yang kuning. Menurut aku ini cocok banget buat kalian yang pelajar atau mahasiswa atau pengen sunscreen yang harganya affordable, ya bisa coba pakai Wardah. Cuma menurut aku ini untung-untungan, kamu bisa dapetin finish yang oke aja kayak aku, atau kamu bisa dapetin finish yang ya bisa dibilang kusem sama becek yang digebar-geborin orang-orang di luar sana. Tapi untuk harganya masuk sih, 30 ribuan aja, dan bisa kamu beli di minimarket terdekat. Lanjut ya guys, tadi kan Wardah bilangnya kontroversi ya. Nah sekarang aku punya ini Azarin, yang dimana waktu aku live TikTok itu jujur banyak banget yang pada bilang kan Azarin kan overclaim kak. Tenang aja guys, untuk sunscreennya itu aman, dia nggak overclaim. Jadi Azarin itu yang kena overclaim itu di serumnya, sedangkan kalau yang si sunscreennya itu aman. Nah ini aku bakal review si Azarin yang Hydra Shooty Sunscreen Gel. Kalau tadi si Wardah itu kan bilangnya dia kan essential gel ya, tapi isinya dia nggak gel. Tapi kalau si Azarin ini dia memang isinya itu beneran gel ya. Nah Azarin Hydra Shooty Sunscreen Gel ini untuk SPF-nya dia 45 PA++, dan sebenarnya ini tuh udah dipastiin kalau sunscreen gel itu no white case sama sekali. Cuman aku nggak tahu kenapa ya, aku ketika pakai dia itu kusem malahan. Sedangkan ada anak magang itu dia agak prone skin banget ya, dia beneran yang banyak jerawat on off-nya. Itu aku suruh pakai si Azarin yang Hydra Shooty ini, jerawatnya sudah mereda. Jadi bisa dibilang untuk Azarin Hydra Shooty Gel ini cocok dipakai buat teman-teman yang ada prone skin atau kulitnya sensitif berjerawat, itu bisa pakai ini. Sedangkan untuk kita-kita yang kulitnya normal to dry atau kulitnya kering banget, malah kayak nggak rekomen gitu, karena aku pakai ini beneran bikin aku tuh kayak berasa kusem gitu. Kusemnya itu kalau misal becek masih ada kayak becek-beceknya gitu ya. Kalau dia kagak, kusemnya bener-bener yang kering karena dia meresep di kulit ya. Jadi kayak berasa kering sama kusem aja gitu loh. Muka aku jadi kayak auto gelap gitu guys. Aku udah cobain sendiri si Azarin Hydra Shooty Sunscreen Gel ini. By the way, untuk harganya dia sekitar 50.000 atau 60.000. Menurut aku masih affordable banget. Apalagi kalau pas lagi flash sale itu harganya lebih murce ya guys ya. Untuk pembeliannya sudah aku taruh di bawah, langsung bisa dicek aja ya. Jujur kalau si Azarin ini untuk harga 50-60.000 dia lumayan banyak ya, karena dapatnya tuh 50 ml. Sedangkan kalau yang Garnier itu ya hampir sama, untuk harganya cuma dapat 30 ml aja. Ya disesuaikan sama kebutuhan kamu aja sih. Ini sih cocok buat kalian yang masih pelajar atau mahasiswa buat cobain si Azarin
Azarin ini, dan aku saranin kamu pakainya kalau kamu punya kulit yang sensitif, kemerahan, beruntusan, bahkan berjerawat, aku saranin pakai dari Azarin aja. Tapi kalau kamu kulitnya normal-normal aja kayak aku, normal kering, kayaknya masih ada pilihan sunscreen lain yang oke. Salah satunya yang pertama itu si Vestology. Ini salah satu sunscreen yang aku tuh nemu dengan gak sengaja di tahun 2024 lalu. Yes, ini sunscreen by Thrift Nature. Ini produk baru by Dr. Pim. Yes, aku sempat DM-an sama beliau. Jadi beliau itu kayak memformulasikan si sunscreen ini kurang lebih selama 8 tahun sampai terciptanya si Thrift Nature yang Sunset Hydra. Untuk sunscreennya ini lumayan pricey ya. Satunya itu ada di harga 165 ribuan, which is buat kalian kamu mending mungkin lebih milih yang aku beli sunscreen yang 50 ribuan aja dia dapat 3 dibanding dapat ini sunscreen cuma dapat 1 doang. Tapi bentar ya, tunggu. Ini sunscreen the best banget. No wet cast, no comedogenic, dan ketika aku pakai buat olahraga, dia beneran dong, dia aman sentuhan, nggak bikin perih, bercampur sama keringet dia nggak bikin mataku perih. Terus dia ketika ditumpuk sama make up aku itu nggak longsor, nggak glosor, bener-bener sesuka itu sama si Thrift Nature. By the way, sunscreen ini nggak cuma aku aja yang pakai, jadi Pak Su juga pakai, dan Pak Su itu tipe kulit cowok yang berminyak parah. Pakai ini tuh bener-bener minyaknya itu kayak ngerasa kekontrol gitu loh, enggak seberminyak seperti biasanya guys. Aku sih rekomen banget, dia cepet banget meresap, no comedogenic. Untuk SPF-nya dia 50 PA++. Jadi dia itu physical sunscreen ya. Terus untuk kandungannya ada zinc oxide, Garcinia L. mangostana, yaitu ceramide sama sodium hyaluronate. Kenapa aku suka sama dia? Karena dia itu dalam satu sunscreen udah proteksi sama udah ada moisturizer-nya juga. Jadi kalau lu pakai si sunscreen ini, lu nggak perlu pakai moisturizer lagi, cukup pakai satu produk ini. Kalau menurut gue sih kayaknya lebih hemat kayak gitu ya, daripada kalau semisal lu beli sunscreen satu sama moisturizer satu, sunscreen 60 ribu, terus moisturizer harganya 120 ribu, kan ujung-ujungnya jatuhnya sama. Tapi kalau lu pakai ini, moisturizer sama sunscreen udah jadi satu, kayak menurut gue jauh lebih hemat. Highly recommend banget, biarpun harganya lumayan pricey, tapi menurut aku dia tuh kayak combo gitu, moisturizer sama sunscreen jadi satu. I love it. Nah, yang terakhir, ini sunscreen yang menurut aku harganya very affordable banget, udah nggak perlu diraguin lagi. Ini by OMG yang Breath Booster. Jadi OMG itu sekarang ngeluarin kayak moisturizer, kayak facial wash, kayak sunscreen itu. Ini harganya kurang lebih 20 atau 30 ribuan gitu guys. Dan untuk wanginya, wangi bedak bayi guys. Ini wanginya, aromanya jujur lumayan strong. Strongnya tuh strong wangi ya. Bisa jadi untuk kandungannya ada fragrance-nya juga. Biasanya kalau sunscreen dengan wangi-wangian yang terlalu nyengat, biarpun dia wangi, aromanya dia bedak baby, itu ketar-ketir buat teman-teman yang punya acne prone skin atau kulitnya sensitif, karena bisa jadi ada fragrance-nya kan. Nah, ini ada OMG Breath Booster. SPF-nya dia 50 PA++. Kandungan di dalamnya ada niacinamide, vitamin C, dan 0% alkohol. Ini aku pakai jujur nggak ada wet case, tapi ya so far so good aja sih. Kayak di tengah-tengah, aku nggak yang suka banget, aku nggak yang nggak suka banget gitu ya. Jadi ya udah biasa aja. Seharga 20 ribuan. Ini untuk isinya 25 ml. Ini kalau OMG ngeluarin itu di etalasenya tuh kayak bandring gitu loh. Si sunscreen itu isinya 2 atau 3. Menurut aku ini cocok buat kantong pelajar. Ya so far so good. Aku ngerasa nggak kusem, tapi menurut aku rada nyemek ya, rada berminyak, tapi nggak seberminyak ketika aku pakai si Garnier. Untuk sunscreen pakai dari OMG ini. Oke, untuk sunscreennya udah aku review semua. The moment of truth yang ditunggu-tunggu adalah the most my favorite sunscreennya Gendis. Kalian masih udah nebak yang mana? Yes, betul banget. Paling suka dari Thrift Nature. Ini definisi anarko rupa kali ya guys ya. Biarpun dia tuh harganya lumayan pricey dibanding yang lain, tapi jujur aku suka banget sama dia. Dipakai buat aktivitas oke, ditumpuk sama make up dia aman, dipakai buat olahraga bercampur keringet aku juga jenggele aja gitu loh guys. Enggak yang perih, nggak yang kayak gimana-gimana. Jujur aku rekomendasi ini buat teman-teman yang mungkin kalian suka banget olahraga, entah olahraga lari, sepeda, tenis, atau apapun itu yang olahraganya tuh outdoor, kena sinar matahari, dan kita keringetnya itu yang gebrobyos. Aku rekomendasiin pakai dari Thrift Nature ini. Selain dipakainya tuh dia nyaman banget, apalagi dia tuh no wet case, nggak bikin komedoan, dan itu adalah salah satu tipe sunscreen yang aku cari-cari. Pokoknya no wet case, nggak bikin kusam, nggak bikin becek, nggak bikin benyek, SPF-nya dia cukup, sama satu, nggak bikin perih ketika buat olahraga. Ini by Thrift Nature. Aku highly rekomend banget buat kalian yang punya aktivitas banyak, apalagi suka berolahraga atau sering banget berkeringat. Aku saranin
pakai dari Thrift Nature. Oke guys, untuk semua produknya sebenarnya ini tuh kalian wajib banget coba. Ini aku review satu persatu produk-produk sunscreen yang aku temukan di tahun 2024 dan sudah aku cobain juga. Bisa jadi cocok di aku, nggak cocok di kalian, dan cocok di kalian belum tentu cocok di aku juga. Jadi balik lagi, kalian kalau mau coba sunscreen disesuaikan sama kebutuhan kulit kamu, jenis kulit kamu, sama budgetmu juga. Jadi jangan selalu berpatok, aduh aku pakai sunscreen yang harganya 500.000 atau yang 700.000 itu pasti bagus dipakai, itu belum tentu juga. Toh juga sunscreen sekarang itu banyak gejah, bisa kalian temuin, bisa temuin di minimarket, atau kan bisa cek aja di Shopee di bawah ini. Kalau kalian mau langsung cepat, langsung buruan bisa dicepat aja. So far sunscreen yang menurut aku kurang, yang aku review kali ini pun kurangnya cuma kayak aku ngerasa kusem sama aku becek sama banyak sih, enggak yang sampai iritasi atau yang breakout atau purging parah gitu, kagak. Oke, terima kasih yang sudah nonton videonya gendis. Ditunggu videoku minggu depan. Aku gendis, bye-bye.